Oke. Text table atribut. Teks dan table, betul. Ya, jadi hari ini kita bakal bahas text table sama atribut definition. Nah, atribut definition ini teman-teman ada yang pernah pakai nggak sih? Harusnya ada dong ya. Ada nggak? Yang mana? Belum tahu ya? Oke. Kita langsung mulai aja deh. Kita ke bagian teks dulu sama si table. Nah, jadi kalau misalnya di teks itu teman-teman dia ada dua. Jadi ada tipe yang single line text sama yang multi line text. Nah, aku harap ini nggak kecepatan dan nggak kelambatan ya teman-teman. Nanti kalau misalnya agak ada yang kurang jelas nanti bilang aja. Jadi ada single line text sama multi line text. Nah, bedanya mereka berdua nih apa? Nah, sebelum kita ke sini kita mau settingan buat teksnya ini dulu. Jadi gimana sih caranya bikin font, terus gimana sih cara bikin besaran fontnya, nanti kita bakal bahas. Nah, shortcutnya itu kalau kita pengen setting teks, itu ST, teman-teman. Setting text style. ST, terus teman-teman enter aja. Nanti bakal muncul menu yang kayak gini. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat, ini kan aku ada beberapa settingan ya. Nah, ini ada settingan yang ada tanda segitiganya kayak gini ya, sama ada yang nggak ada. Nah, yang ada tanda segitiga ini ya kayak tanda segitiga ini itu namanya simbol anotatif, teman-teman. Nah, bedanya anotatif sama teks biasa, kalau anotatif itu yang aku liatin kemarin, teman-teman. Jadi setiap kita merubah skala, dia otomatis berubah juga sesuai sama skala yang kita pengenin. Jadi dia tetap ada di ukuran yang pas meskipun di berbagai skala. Itu bakal memudahkan kita banget karena kita nggak perlu lagi bikin beberapa skala untuk menyesuaikan teks supaya sama. Kadang kan meskipun kita bikin semua skala, terus kita udah pas-pasin, tapi kadang ada aja beberapa yang dia ternyata teledor gitu ya, terus ada yang besar, ada yang kecil gitu. Nah, untuk meminimalisir hal itu, kita pakai yang si anotatif ini, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya di kelas drafter itu ada dua tipe, teman-teman. Jadi kita harus bikin teks yang ada anotatifnya sama teks yang nggak ada anotatifnya. Nah, kenapa? Nanti kita bakal jelasin. Cuman cara bikin ini, kita bisa bikin aja langsung ke bagian ini. Kita ke new. Nah, terus kita pilih aja namanya, misalnya batch 2 ya. Batch 2. Terus kita bisa oke aja. Nah, terus kita bisa pilih fontnya. Nah, kalau untuk pemilihan font, sebenarnya terserah teman-teman aja. Di Instagramnya kelas drafter kayaknya juga udah disaranin pakai font apa aja. Terus nanti di template juga dikasih tahu rekomendasi fontnya apa aja. Cuman kalau misalnya teman-teman pengen pilih font sendiri, itu pastiin font teman-teman itu tuh tetap tipis dan tidak besar. Jadi hindari font yang bentuknya bold sama yang terlalu lebar dan panjang, teman-teman. Kenapa? Karena kita nggak mau orang-orang waktu ngelihat gambar kita itu, mereka langsung fokusnya sama font yang terlalu tebal itu sama yang besar. Nah, kita mau orang-orang tuh tetap fokusnya ke gambar kerjanya kita, bentuk bangunan yang kita bikin. Kalau misalnya teman-teman pilihnya yang kayak, mana ya? Nah, yang kayak gini, nah ini dihindari banget teman-teman, karena ini nanti orang-orang pasti bakal langsung ngeliat gambar teman-teman tuh fokusnya langsung ke sini gitu. Jadi kita usahain teks kita itu dengan layer yang tipis, font yang tipis, tapi tetap jelas teman-teman. Nah, kalau misalnya aku sendiri itu biasanya pakai yang ini nih. Ini kalau di luar template-nya kelas drafter ya, ini biasanya aku pakai yang ini. Nah, ini kan dia tipis, ramping, tapi tetap jelas ABC-nya, teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak right-right-annya gitu loh, nggak terlalu banyak ekornya. Cuman ini tetap cantik kalau misalnya dibikin di dalam denah atau di dalam keterangan, kayak gitu. Nah, ini pilih fontnya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman pengen jadiin teks settingan ini sebagai anotatif, di bagian anotatifnya ini tinggal dicentang aja, teman-teman. Nanti otomatis nanti bakal ada logonya. Nah, ada kan ya?
Nah, yang ini nggak usah diatur, teman-teman. Soalnya nanti kita bakal aturnya di luar aja. Nanti dia bakal menyesuaikan sama skalanya. Nah, terus kalau misalnya ini, dia kayak nge-mirror kayak gitu ya. Nah, ini juga kayak ke mirror. Nah, terus ini buat sudutnya. Nah, kalau yang ini, teman-teman, kalau teman-teman ngerasa jarak antar, teman-teman udah cocok nih sama fontnya. Tapi ternyata di fontnya itu, jarak per hurufnya itu ternyata terlalu besar gitu. Nah, kita bisa rampingin dia pakai yang ini, teman-teman. Nah, ini misalnya terlalu mepet gitu ya. Terus aku pengen agak lebarin sedikit, aku bisa masukin dia kayak 1,5 gitu. Nah, dia bakal kayak ke stretch keluar, teman-teman. Kalau aku ngerasa kalau ini tuh jaraknya terlalu panjang gitu ya, terlalu ke stretch keluar, ini bisa aku kecilin, misalnya jadi 0,8 gitu. Nah, nanti dia bakal jadi lebih ramping. Nah, kayak gitu. Itu fungsinya, teman-teman. Nah, kalau udah, teman-teman kalau misalnya pengen aktifin layer ini, settingan ini, sambil teman-teman nulis, teman-teman pilih yang set current ini. Terus tinggal di yes aja. Kalau udah, harusnya tadi di-apply dulu ya, teman-teman, cuman nggak apa-apa. Sama aja. Tinggal di set current. Otomatis nanti kalau misalnya kita gambar, kita pilih, nanti otomatis fontnya menyesuaikan sama yang udah kita pilih tadi. Batch 2. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen bikin font yang nggak ada notatifnya, teman-teman tinggal pilih yang new aja lagi, bikin baru, terus pilih yang kasih nama aja, misalnya non-anotatif ya. Gini, terus tinggal di oke aja, pilih fontnya, terus ukur yang lain sebagainya. Perbedaannya tinggal di bagian size-nya ini, anotatifnya diancentang, teman-teman. Nanti otomatis logo anotatifnya bakal hilang. Kayak gitu. Gampang kan? Nah, terus kapan sih dipakainya anotatif sama bukan yang non-anotatif ini tuh? Nih, aku jadi liatin lagi ya sedikit ke teman-teman. Kenapa sih kita pakai anotatif? Nih, jadi anotatif itu, kalau teman-teman lihat, ini kan settingan kita dikit doang nih. Nggak ada yang kayak skala 1:1. Ini aku coba bandingin sama kelas drafter di 2020 ya. Biar teman-teman tahu bedanya apa gitu. Nah, ini punya kelas drafter, gambarnya kelas drafter yang di 2020 nih sebelum kita update segala materinya. Nah, mereka ini masih pakai settingan yang sendiri-sendiri, teman-teman. Kalau teman-teman lihat dimensinya, itu ada banyak nih. Ada skala 1 sampai 100 sampai 400 nih. Nih, jadi setiap teman-teman bikin skala gini, itu tuh beda-beda, teman-teman. Entah kopnya yang dikecilin, atau objek yang dikecilin, itu tetap kita harus bikin banyak skala buat dimensi dan teksnya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, perbedaannya, ini nggak ada yang skala sih. Coba kita cari yang ada perbedaan skalanya deh. Punya Indra ini apa ya? Ini ada detailnya nggak? Bentar ya, kita sambil cari. Oh, Niko nih. Nih, kalau teman-teman lihat ya. Nah, teman-teman perhatiin nggak? Dimensi yang ini sama dimensi yang ini, dia besarnya beda kan ya? Nah, ini bakal nggak kelihatan rapi, teman-teman. Nah, kelihatan kan nih perbedaannya? Nih, ini dimensi yang ini sama dimensi yang besar font yang ini, itu beda. Nah, itu tuh bakal bikin gambar teman-teman tuh nggak kelihatan rapi. Makanya kita pakai anotatif. Kalau teman-teman lihat, ini kan dimensinya ada banyak nih settingannya. Nah, kalau teman-teman lihat di yang Pro Class, dimensinya tuh cuma satu nih. Kita cuma pakai yang ini, karena pakai anotatif, teman-teman. Nah, ini bisa dipakai di berbagai skala. Ini contoh aku bikin dia jadi skala 1:10 gitu. Nah, nanti dia bakal berubah, teman-teman, otomatis fontnya. Atau aku bikin skala 1:50 gitu. Nah, otomatis dia bakal berubah. Nah, fungsinya anotatif itu kayak gitu, teman-teman. Nah, beda kan ya? Jadi lebih rapi dan kita nggak perlu repot-repot nyeting yang di awal tadi terlalu banyak gitu.
Sedangkan kalau yang di masterclass ini kalau teman-teman lihat kan ini nggak kelihatan rapi gitu kan gambarnya. Nah, nih ini kecil-kecil semua, terus ada yang gede-gede juga gitu. Jadi fungsinya anotatif itu tuh kayak gitu teman-teman. Nah, anotatif tuh berfungsi kalau misalnya lebih kayak ke teks atau enggak ke dimensi, terus kayak ke mana namanya? Ke heads kayak gitu. Berarti kalau anotatif itu biar sama ukurannya kah betul dan kita nggak usah setting-setting lagi segala macamnya. Kalau teman-teman lihat ngeprint gambar itu kan teman-teman kelihatan ya, ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Nah, itu kalau bisa jangan teman-teman. Kalau bisa di semua gambar itu aturannya setiap fontnya besarnya tetap sama, nggak ada yang kebesaran, nggak ada yang kekecilan, semuanya tetap pas biar gambarnya teman-teman itu kelihatan rapi dan lebih profesional gitu. Itu tadi cara settingnya ya teman-teman sama fungsi si anotatif. Nah, terus bedanya single line sama multi line text, biasanya single line itu tuh dipakai kalau kita bikin teks di bagian kop gambar atau etiket. Nah, kalau misalnya multi line text, biasanya dipakai kalau misalnya kita pengen bikin keterangan. Cuman kalau misalnya aku pribadi, entah itu kop gambar atau yang lainnya, aku tetap pakai multi line text karena dia lebih fleksibel aja. Kayak gitu. Nah, kita mulai dari single line text. Jadi shortcut-nya text. Nih. Terus kita enter. Nah, terus teman-teman bisa klik. Terus di sini teman-teman kasih ukurannya. Misalnya 5 gitu ya. Terus enter. Nah, terus ini bagian sudutnya kita bikin 0 aja. Enter. Terus tinggal ditulis aja. Misalnya kelas drafter. Nah, kayak gitu. Terus tinggal di escape aja. Ini misalnya aku pilih yang font dari kelas drafter. Ya. Jadi teks 5 aja teman-teman. Teks enter. Terus teman-teman klik di mana teman-teman pengen, misalnya di sini deh ya. Terus ini teman-teman pilih besar teksnya, misal 5 gitu ya. Terus ini sudutnya, terus enter. Misal kelas drafter. Nah, kan ini kenapa tadi beda sama yang di awal ya? Soalnya tadi aku masukinnya di bagian ini tadi. Nggak ada, itu tinggi teksnya aja teman-teman. Cuma aku nyontohinnya 5 gitu. Kalau teman-teman mau bikin 12 boleh gitu kan. Cuman kalau bisa dilihat sama ininya ya teman-teman ya, dilihat sama ukuran denahnya. Kalau misalnya denahnya kekecilan gitu ya atau kebesaran gitu, jangan teman-teman bikin patokan angkanya gitu. Teks enter, misal di sini aku bikin dia jadi 10 gitu ya. Enter, terus derajatnya enter, misalnya kelas drafter. Nah, ini buat acuan awal teman-teman ngasih si ukuran fontnya. Tapi tergantung lihat di sini juga ya teman-teman ya. Ini ukuran denahnya misal di sini ya, sekecil ini. Jadi tinggal di teks aja. Misalnya berapa ya ukurannya ini? 150 gitu ya. Enter. Enter. Nah, kelas drafter. Nggak kelihatan nih. Nah, jadi teman-teman tinggal escape aja. Iya, soalnya ini tadi settingannya beda, teman-teman. Enggak, maksudnya kalau ini kan, ini aku skalain dia jadi besar, teman-teman. Jadi supaya kelihatan. Jadi kalau misalnya aku bikin dia jadi harusnya kan 150 nih. Kalau misalnya aku bikin segitu nanti agak kelihatannya gimana gitu. Jadi aku bikin ini tuh sesuai sama proporsinya. Jadi teman-teman nggak harus ngikutin angka yang di sini ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja sesuai sama gambarnya teman-teman gitu. Kayak ini tadi kan aku masukinnya 150 beda sama yang 5 ini tadi. Tuh, jadi teks
enter, terus klik di bagian ini, misalnya aku jadikan 3 gitu ya, enter, terus enter, kelas drafter. Nah, itu single line. Nah, kalau multi-line text, nanti aku bakal kasih tahu ya bedanya apa mereka berdua. Kalau multi-line text, shortcut-nya MT, enter, MT, enter. Nah, terus teman-teman tarik aja misalnya segini gitu ya. Nah, terus teman-teman tinggal masukin aja sih, nih kelas drafter. Nah, terus tinggal diklik di bagian luar aja. Nah, bedanya apa mereka berdua ini? Nah, kalau misalnya tadi kan di bagian teks tadi kan aku harus masukin besaran angkanya dulu ya. Kalau misalnya di multi-line text, nanti dia otomatis ngikutin sama settingan yang di awal tadi. Nah, jadi bedanya, kalau misalnya multi-line yang single text tadi, misalnya aku bikin lagi ya. Text, enter, terus aku klik, 3 enter, enter. Ini misalnya kelas drafter. Nah, ini kalau misalnya aku enter, terus aku masukin kelas drafter lagi gitu ya, aku bikin macam-macam ini gitu. Terus aku klik di luar, terus aku escape. Nah, dia bakal tetap jadi sendiri-sendiri, teman-teman. Nah, dia terpisah-terpisah. Nah, tapi kalau multi-line text, teman-teman bisa pakai MT. Nah, terus teman-teman tarik, misalnya kelas drafter, MT, enter, teman-teman klik, lepas tarik, teman-teman klik lagi, terus teman-teman tulis misalnya kelas drafter ya, terus teman-teman enter, kelas drafter, enter lagi kelas drafter, enter lagi kelas drafter, klik di luar, nah dia bakal jadi satu kesatuan. Jadi sama kayak ini tuh line, sama ini tuh polyline, teman-teman. Jadi ini sendiri-sendiri, terus mohon maaf, bisa nggak jelaskan cara bikin teksnya? Ini aku lagi bikin teksnya nih, gimana nih? Ini teks yang dimaksud gimana nih? Ini lagi bikin teksnya nih. Dia pakai single line text sama shortcut-nya yang multi line text. Nah, perbedaan mereka berdua, yang single line text ini sendiri-sendiri, yang multi line text ini barengan. Kayak gitu. Jadi shortcut-nya text sama yang multi line text. Jadi text sama MT. Kayak gitu. Nah, itu tadi buat si teks, teman-teman. Berarti teks nggak pakai skala ya, Kak. Berarti tinggal menyesuaikan objek gambar kita bukan. Iya, teman-teman. Jadi, teman-teman harus lihat juga proporsi gambarnya teman-teman. Misal, kalau tadi kan pasnya di 150 tuh. Berarti, kalau bisa nanti di sampai akhir teman-teman gambar, misalnya sampai detail pondasi gitu ya, itu harus tetap pakai yang segitu, teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman pengen pakai yang skala yang berbeda, tinggal pakai yang si anotatif ini tadi. Pakai skala di modelnya atau di layout-nya. Seperti itu. Yang MT itu bisa dipecah nggak, Kak, skala tulisannya? Enggak, teman-teman. Kalau misalnya kita ekspor, nanti dia terpisahnya teksnya sendiri-sendiri. Jadi per hurufnya nanti sendiri-sendiri. Dari teks lain di CO, kemudian nah itu bisa, teman-teman. Jadi misalnya nih, ini multi line text ya. Ini aku coba pakai multi line text aja. Ini misalnya aku copy banyak ini ya. Nih, terus ada yang tulisannya single line text nih. Nih, aku copy banyak ini ya. Nah, terus aku pengen ganti yang multi line text ini jadi MT aja gitu. Nah, jadi pakai MT aja. Jadi caranya itu bisa pakai file ini, teman-teman. Ini. Terus teman-teman enter aja. Nah, terus teman-teman pilih di sini nih, teman-teman pengen ganti pakai apa. Jadi sama kayak yang di Word, teman-teman ya. Misalnya aku pilih yang multi line text ini ya. Pakai spasi multi line text. Nah, terus aku find dulu nih. Aku cari dulu. Nah, nanti dia bakal munculin model-model yang pakai multi line text semua.
Nah, terus aku pengen ganti dia jadi MT gitu. Kalau udah, aku tinggal pilih yang ini aja. Nah, oke, nanti dia otomatis semuanya kelihatan. Teman-teman pada diaktifin ya, pengen diaktifin ya. Saya kadang tuh di kelas yang sebelumnya katanya nggak usah diaktifin aja, Kak. Nanti nggak kelihatan soalnya gitu. Kalau diaktifin nggak apa-apa nih, aku liatin. Nih, jadi tadi caranya biar keganti semua bisa pakai yang si MT tadi. Ini tadi teman-teman. Nah, ya gitu. Oke, pertanyaannya nanti dulu ya teman-teman. Kita sudahi dulu untuk pertanyaannya, kita lanjut ke materi berikutnya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa setelah materi selesai, oke? Nah, terus kita bakal bahas table, teman-teman. Nih, jadi sebenarnya kalau aku pribadi itu jarang banget bikin table karena udah ada shortcut-nya. Jadi kayak bikin ngitung kayak ngitung ini aja deh. Itu bisa pakai script gitu. Jadi nggak perlu pakai si table lagi. Terus kalau misalnya bikin daftar isi juga nggak perlu lagi pakai ini. Cuman sekedar buat teman-teman tahu aja, siapa tahu memerlukan gitu ya. Jadi kita tetap bahas. Jadi kalau ke teks, teman-teman bisa kebagikan, ini kita di home ya, di bagian home. Nah, kalau teman-teman pengen tahu ikonnya, itu kita bisa ke anotatif. Ke anotatif. Nah, terus bisa di bagian ini nih. Nih, ada table. Nah, kita bisa setting tabelnya, terus kita pilih gitu ya. Nih, atau enggak bisa langsung bikin aja. Caranya teman-teman bisa ke table style, TS. Kalau teks tadi kan ST. Nggak bisa kenapa tuh nulis huruf. Kalau tadi teks kan ST. Nah, kalau misalnya table, TS, teman-teman. Nah, tinggal di enter aja. Nih, otomatis nanti dia ada muncul tab baru yang kayak gini. Kalau teman-teman pengen bikin baru, teman-teman bisa kepilih yang new. Terus pilih aja namanya misalnya batch 2 ya. Nih, kalau start with-nya mungkin kalau punya teman-teman dari standar, cuman nggak masalah. Nanti teman-teman bisa, kayaknya teman-teman kan dapat file dari punya aku nih. Nanti, jadi kalau misalnya teman-teman pengen coba di file ini aja teman-teman, yang udah aku kasih. Nih, mana ya? Jadi ada di file record. Misteri batch 2 nih, yang ini ya teman-teman ya, yang D4. Nanti cobanya di sini aja. Karena kan siapa tahu kan template-nya teman-teman beda nih sama template aku, terus nanti bingung karena ada perbedaan, jadi pakai yang itu aja biar kelihatan sama. Coba dipakai di situ deh. Nah, oke, balik lagi ke bikin textile. Jadi ini pilih namanya, terus pilih start with-nya, dibiarin aja nggak apa-apa. Terus kita pilih continue. Nah, nanti muncul lagi tab baru yang kayak gini. Nah, teman-teman ini bisa dipilih-pilih lagi nih. Nah, kalau data ini dia yang bagian ininya. Kalau yang header tuh bagian atas subjudulnya. Terus ini bagian judulnya. Kalau teman-teman pengen bikin sel baru juga bisa. Misalnya ada judul dia sama subjudulnya lagi, gitu kan bawahnya itu boleh. Cuman biasanya kan cuman ada 3 ini yang paling penting. Kadang malah cuman 2 gitu ya. Nah, jadi kita bisa pilih, misalnya kita setting bagian judul utamanya dulu deh. Nah, kalau yang di general ini, teman-teman bisa pilih warnanya gitu ya. Misalnya jadi warna merah. Nah, ini jadinya jatuhnya ke stabilo gitu loh, teman-teman, tabelnya teman-teman itu tuh. Tabelnya. Nah, ini biasanya kan nggak usah dikasih, jadi yang 0 aja. Terus yang ini tuh biasanya paragrafnya teman-teman. Nah, ini jadi taruh di sini gitu, taruh di sini, nah gitu. Nah, biasanya kita pakai middle center tuh ya ada di tengah-tengah, terus ada di tengah-tengahnya lagi gitu. Jadi antara X sama Y-nya tuh dia ada di tengah-tengah kayak gitu, nggak ada yang di top, nggak ada yang di bottom, tapi di center kayak gitu. Nah, terus format ini, jadi teman-teman bisa pilih nih, misalnya kan general nih.
kalau teman-teman pilih yang dia kayak mata uang gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman jadiin rupiah gitu. Teman-teman bisa masukin tanggal juga di bagian tabelnya itu. Cuman kan ini biasanya nggak kepake ya. Jadi pilih yang general aja. Cuman teman-teman bisa coba-coba sih, ini tuh apa aja gitu. Nah, tergantung biasanya teman-teman kepake buat apa. Ini yang general, pakai yang teks biasa aja. Terus teman-teman oke. Nah, terus kalau misalnya di bagian tab ini, nah, ini itu nanti pengaruhnya di bagian sheet set teman-teman waktu nanti kita bikin daftar isi. Cuma nanti untuk bikin daftar isi itu ada di day terakhir di bagian sharing, jadi nggak dimasukin ke materi ini. Jadi ini pokoknya kalau misalnya untuk data, nanti dia bakal ke-connect ke sheet setnya kita. Jadi setiap kita ganti sheet set, nanti otomatis di bagian table kita itu tuh kita bisa ganti secara otomatis tanpa harus ngetik ulang apa yang kita ganti. Sedangkan kalau label, nanti dia ke unconnect sama sheet setnya. Jadi kalau misalnya sheet set diganti, tabelnya nggak ikut keganti, teman-teman. Jadi kita harus ganti secara manual. Ini kenapa banyak yang ngechat ya nih? Nah, terus kalau untuk margin itu sama kayak di Word atau di Excel ya, teman-teman. Ini terserah teman-teman aja pengen dibikin berapa gitu kan ya, disesuaikan sama objeknya teman-teman, sama projectnya teman-teman juga. Kayak gitu. Nah, terus ada di teks. Nah, ini teman-teman bisa pilih sesuai sama teks yang udah kita setting di awal tadi. Terus ini ketinggiannya, nih makanya tadi yang aku bikin waktu 5 tadi, dia kekecilan, karena di bagian text height di table ini aku bikin 200 teman-teman, supaya kelihatan pas aja gitu. Nah, terus di bagian color-nya ini teman-teman bisa pilih yang by layer kah, atau pilih yang lain sebagainya. Terus kalau ini tinggal pilih sudutnya mau dibikin miring kah gitu ya. Sorry. Nah, ini kalau misalnya kayak gini nih, kita kan belum selesai edit tapi ternyata udah keluar nih. Nah, ini kita bisa modif lagi, bisa edit lagi di bagian ini teman-teman. Jadi nggak usah panik kayak aku tadi ya, langsung di bagian ini aja. Nah, nanti dia bakal muncul tab baru yang kayak gini. Nah, ini kita ganti jadi 0. Nah, terus kita bisa ke bagian ini ya, teman-teman. Nah, ini sama juga kayak di bagian Excel sama Word. Jadi, teman-teman tinggal pilih-pilih aja nih mau yang kayak gimana gitu kan. Pengen dibikin ketebalannya berapa gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk yang lainnya juga sama teman-teman settingannya nih. Tinggal teman-teman sesuaikan aja sesuai kebutuhan kayak gitu. Nih. Teman-teman tinggal bisa pilih aja. Nah, kalau yang ini tuh sesuai sama yang kayak teman-teman udah punya teks gitu kan, teman-teman males ngedit gitu ya, berarti bisa teman-teman select dari yang kayak match layer lah hitungannya. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai sama tabel yang sebelumnya gitu misalnya. Kalau udah tinggal di oke aja, kalau mau diaktifin tinggal di set current aja, terus tinggal di close gitu. Nah, kalau mau bikin, teman-teman tinggal shortcutnya table aja. Nih. Nanti bakal muncul yang kayak gini. Ini pilihannya teman-teman bisa pilih aja, misalnya kolom ada 3 ya. Terus ini besarnya kolom, besar panjangnya ini ya. Terus kalau row ini sama kayak di array kemarin, jadi arah yang ke Y-nya. Kayak gitu. Ini teman-teman tinggal pilih-pilih aja. Ini teman-teman pengen ganti, boleh gitu. Nah, gampang kan? Kalau udah tinggal di oke aja. Nanti dia bakal muncul deh. Nah, kalau pengen kasih nama tinggal masukin deh kelas drafter. Terus tinggal dikeluarin. Nah, ini bisa teman-teman adjust lagi sama kayak di Excel. Nih, bisa teman-teman kecilin kah? Apa teman-teman besarin kah? Atau mau teman-teman tambah kah? Nah, atau teman-teman gedein kah? Gitu. Ini kenapa nih Kak Asus nih ya? Apa kita mau bahas dulu nih? Kenapa dia nggak bisanya? Tadi coba dikirim deh. Nggak usah dikirim di grup. Coba dikirim ke grup atau gimana gitu. Boleh kirim ke ini aja, boleh ke meeting chat. Nggak bisanya kenapa tuh?
Atau mau ke grup gitu, nanti biar dibalas sama mentor yang lain. Oke, itu tadi bagian table, teman-teman. Nah, yang serunya di materi table ini ada materi insert file, teman-teman. Nah, jadi ini sama juga kayak di Excel, teman-teman. Jadi tetap bisa dikurangin, ditambahin, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini ada luas ruang formulanya yang udah aku bikin. Nah, ini kalau misalnya aku edit salah satu ruangnya, terus aku regen, nih, dia bakal otomatis berubah. Nah, ada yang tahu nggak caranya gimana? Ada yang bisa? Ada yang tahu caranya gimana? Ada yang pernah coba tidak? Belum. Nah, kalau belum aku semangat. Kalau ada yang udah bikin, nanti aku suruh bikin dia. Ini misalnya aku copy dulu ya. Nih. Sebenarnya dia nggak harus di table, bisa sih. Jadi kayak di teks doang juga dia bakal bisa, teman-teman. Jadi kita pakai yang insert file namanya. Jadi meskipun pakai teks biasa atau pakai yang attribute definition ini juga bisa, teman-teman. Jadi nggak mesti harus di teks. Jadi dimanapun dia bisa, caranya juga hampir sama. Nah, yang pertama kita harus lakuin adalah kalau pengen bikin contoh kayak punya aku ini, kalau pengen bikin luas ruangan otomatis kayak gini, setiap dipindah-pindah dia tetap ada, itu teman-teman harus hatch dulu objeknya. Jadi nanti kita ngelihat luasan areanya itu pakai hatch-nya itu, teman-teman. Nah, ini misalnya aku samain aja kayak sebelahnya. Nah, ini kalau bisa jangan kayak gini ya, teman-teman ya. Jangan dijadiin satu, jadi harus satu-satu kayak gini. Kalau dijadiin satu, nanti otomatis dia ngelihatnya, ngebacanya satu heads kayak gini. Ini kita pisah-pisahin aja. Nah, kalau udah, kita tinggal pilih ininya. Biasanya insert file itu tuh banyak sih, teman-teman, kegunaannya. Nggak cuman bikin kayak gini doang. Kayak bikin tanggal di kop gambar, itu kan biasanya kita setiap buka atau mau ngeprint biasanya kan harus ganti tanggal, dan itu kan harus capek banget ya, kayak kurang penting banget kita harus ganti tanggal terus-terusan. Nah, kita bisa pakai insert file ini buat dia ganti secara otomatis, teman-teman. Cuman kita bahas yang ini dulu. Nah, caranya teman-teman bisa klik objeknya sampai 3 kali ya, 1, 2, 3. Nah, sampai dia masuk kayak gini. Kalau udah, tinggal diklik kanan, terus pilih yang ini. Nah, di bagian ini, teman-teman pilih kategorinya yang objek. Ini kan ada banyak ya. Nih, ini kita pilih yang objek. Nih, kalau udah pilih yang objek lagi di sini. Kalau udah, pilih yang ini, select objek. Nah, terus kita tinggal pilih nih, ruang tamu kan yang ini ya. Kita tinggal pilih yang si heads-nya aja. Kalau udah, nanti banyak lagi pilihannya di sini. Cuman karena kita pengen bikin area, kita pilih yang area. Nih, kalau udah, pastiin dia bentuknya desimal. Kalau udah, kita ke edit, ya ini. Nah, terus kalau udah, di bagian ini, kita pengen dia jadi meter persegi kan. Jadi ini kita bikin 0,00001 kurang nolnya 1. Jadi nolnya ada 5, 1. Nah, terus di bagian ini teman-teman, kalau prefix, dia itu bakal muncul di depannya angka kita. Jadi misalnya kayak RP itu kan munculnya di depan angka nih. Karena kita pengen bikin meter persegi, jadi kita pilihnya yang suffix ini, karena nanti munculnya ada di belakang angkanya, teman-teman. Jadi kita pengen bikin meter persegi. Nah, nanti dia bakal muncul di belakangnya. Ini buat bikin dia jadi meter persegi. Jadi satuan meter. Nah, ini kalau misalnya kita pilih RP gitu ya, nanti dia RP-nya bakal ada di depan angkanya kita. Kayak gitu. Karena ini kita pengen pilih meter persegi, kayak gini. Nah, kebetulan nggak bisa dibikin jadi pangkat ya, teman-teman. Jadi perseginya tetap kayak gini, tetap 2 kayak gini. Nah, kalau ini
tergantung sama preview-nya teman-teman di sini ya, karena aku tadi kan preview-nya sebanyak ini ya. Nih, jadi aku tinggal kurangin dia supaya jadi meter persegi. 0,00000. Nah, ini nanti jadi meter persegi. Kalau udah, tinggal di oke aja. Terus tinggal di oke, nanti dia otomatis keluar. Nah. Dia nanti hitungannya nggak sama. Kalau udah, kita tinggal bisa bikin yang satunya lagi. Caranya sama, klik 3 kali, klik kanan, insert file, pilih objek, terus kita select objek, pilih objeknya, misalnya kamar yang ini. Ya, ini kamar yang ini ya, teman-teman ya. Tulisannya salah nih. Nih, terus pastiin dia yang area, desimal, terus ini pastiin yang 0,00. Ini ngelihat berapa angka di belakang koma ya, teman-teman ya. Ini kan 9,00. Kalau misalnya aku bikin dia 0 aja, berarti nanti dia 9. Kalau misalnya aku bikin 0,0, ini nanti biasanya jadi 9,0, kayak gitu. Jadi tergantung kebutuhan aja. Sekarang kita pilih yang 2 angka di belakang koma. Terus kita pilih yang format ini. Di bagian ini kita pilih jadi meter. Tadi nolnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Nah, terus kita pilih di sini meter persegi. Nah, kalau ada tinggal di oke, terus di oke lagi. Nah, teman-teman ngerjainnya pelan-pelan ya kalau bisa ya. Soalnya kalau teman-teman nggak perhatiin dan nggak pelan-pelan, mungkin nanti bakal susah atau ada bakal kesalahan kayak gitu. Nanti kalau BC, nanti jadinya sama aja. Nah, terus kalau misalnya pengen penjumlahan, dijumlahin semuanya gini, kayak di sum gitu ya. Caranya tinggal diklik 3 kali lagi. Sama kayak teman-teman kalau pernah belajar anak tangga itu nggak sih? Yang dari senti, dari mili ke meter gitu. Nah, itu tuh caranya juga sama kayak gitu, teman-teman. Jadi tinggal dilihat lagi per view-nya teman-teman tuh ada berapa. Nah kayak gitu, teman-teman. Kan meter persegi ya. Kayak gitu. Paham ya? Nih, kalau misalnya dia sentimeter, berarti nanti mungkin dia jadi nolnya cuma 3, 0,0000 aja. Di belakang komanya cuma 3 gitu. Kalau misalnya dia jadi meter, mungkin nggak usah pakai 0 lagi, mungkin kayak gitu. Jadi tergantung sama satuan yang teman-teman pakai, teman-teman. Nah, ini caranya, tinggal teman-teman klik kanan, insert file. Nah, tadi kan kita pilih yang objek. Nah, sekarang kita pilih yang si formula ini, teman-teman. Nah, terus kita pilih yang sum. Terus kita tinggal pilih select aja yang mana mau kita tambah. Nah, ini. Nah, ini kan dia masih preview-nya belum meter persegi ya. Tinggal dijadiin meter persegi aja. Nah, kalau udah tinggal di oke. Terus tinggal di oke. Nah, otomatis nanti dia bakal meter persegi. Oh, ini tadi belum kita suffix-nya belum kita masukin ya. Nah, ini kalau misalnya aku tambahin di sini, atau ini ada yang berubah gitu ya. Misalnya yang ruang tamu aku rubah deh. Aku stretch. Nih, nah ini kan belum berubah nih. Cara ngerubahnya pakai RE. Nah, nanti dia otomatis berubah sesuai sama yang kita edit. Seterakhiran bisa. Kalau edit 0,00 seterakhiran bisa. Bisa sih, teman-teman. Maksudnya waktu di akhir gitu kan ya. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen edit, tinggal diklik kanan. Nah, terus insert file. Nah, terus teman-teman bisa tinggal di edit file, terus teman-teman tinggal edit aja gitu, nggak masalah. Enggak, di teks juga bisa, teman-teman. Ini, misal di teks ya. Nih, aku klik kanan,
ada insert file juga. Di semua teks dia bisa kok. Kayak gitu. Jadi nggak cuma ada di tabel aja. Cuman karena ini materinya dihubungkan ke tabel, jadi kita masukinlah dia ke tabel. Iya, nanti diulangnya pelan-pelan ya teman-teman ya. Nanti sambil dicoba-coba pelan-pelan, satu ruangan gini aja dulu. Jadi supaya nanti nggak ini. Ya, bentar ya. Ya, tinggal diklik, klik kanan, pilih insert file. Nah, tadi kan kita di objek, sekarang kita pilih yang ke formula biasa, atau enggak pilih yang bagian all ini, terus pilih yang formula, cuman kan ini pilihnya banyak ya. Jadi pilih aja yang di objek, terus formula, terus ke sum, terus select aja yang mau ditambahin, terus tinggal di kayak tadi, kalau misalnya pengen diiniin, nah, terus misalnya meter persegi gitu ya, terus tinggal di oke. Ini teman-teman sesuai sama tangga. Ini aku carikan nih. Tangga meter. Nah, ini nih. Jadi kalau misalnya naik aku kan punya mili nih, naik ke atas gitu kan meter persegi. Terus kalau turun berarti nanti tinggal ditambahin satunya, berarti nambahnya 100.000 kayak gitu misalnya. Ini loh, teman-teman. Nanti sambil teman-teman coba deh. Kalau bisa nyobanya di template aku ya, karena siapa tahu template-nya teman-teman itu tuh nggak sama kayak punya aku, terus nanti hasilnya jadi beda, terus bingung gitu. Jadi kalau bisa di sini aja, biar template-nya sesuai yang udah bener gitu. Previewnya, iya, gampang kalau udah ada previewnya. Terus tinggal di oke aja deh. Nah, kalau pengen masukin tangga kayak gini, ini jadi kayak punyanya, ini kita lihat ya. Ya, dia nggak ada tanggalnya. Download template-nya di mana? Di day 10. Cuman kalau untuk file yang ini ada di day 4, di record. Seperti itu. Nah, kalau misalnya pengen ada tanggal, nah ini kan teman-teman lihat ya, ini tanggalnya 5, 8, ini kalau misalnya aku bener ya settingannya ya, 5, 8, 2023. Nah, sekarang itu kan 8/07/2003. Ini kalau misalnya aku save harusnya keganti sih. Nah, keganti kan? Jadi setiap kita save, nanti dia bakal keganti. Sejam-jamnya nih. Gampang kan? Gak usah ngeklik-ngeklik 2 kali lagi. Aduh, udah deh. Pakai ini aja. Nih, jadi caranya teman-teman bisa klik aja, terus pilih klik kanan, insert file. Nah, di bagian ini, ya soalnya di sini Wita, teman-teman. Pilih objeknya yang date and time. Nah, ini sebenarnya ada banyak ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pilih aja. Nanti kayak yang sheet column, terus project, terus file name, terus yang lain sebagainya. Nanti yang penting-pentingnya teman-teman bakal belajar di sembari teman-teman bikin materi dari day 11 sampai day terakhir. Seperti itu. Ini kita ngelihat dasar-dasarnya aja. Jadi pilih yang ke date and time. Nah, terus ini teman-teman tinggal pilih aja nih. Kalau dia yang date, berarti nanti dia bakal ngeluarin jam teman-teman ngeluarin formula ini. Tapi kalau yang plot, nanti setiap teman-teman ngeplot, nanti dia bakal berubah tanggalnya atau jamnya sesuai sama tanggal teman-teman ngeprint. Kalau yang save, sama kayak aku tadi, dia bakal berubah setiap kali aku nge-save file AutoCAD-nya ini, teman-teman. Biasanya aku lebih sering pakai yang si save. Jadi setiap ada revisi, itu langsung kelihatan kapan sih aku ngerevisinya. Kayak gitu. Terus tinggal dipilih aja,
Terus tinggal formatnya, teman-teman tinggal pilih nih, pengen pakai yang kayak gimana. Nih mau yang kayak gini kah? Atau yang Juli kah? Atau yang ada harinya kah? Atau kayak aku tadi ada jam sampai detik sampai ininya kah? Gitu. Jadi terserah teman-teman aja. Standarnya biasanya yang ini nih. Nih kayak gini. Terus tinggal di oke deh. Nah, kalau udah nanti bakal keganti. Oh ini, sorry, kebalik nih. Harusnya yang tanggalnya duluan. Nah ini, tanggal ini biasanya yang pakai yang ini, standarnya. Cuman terserah teman-teman sih. Tergantung tempat teman-teman kerja, standarnya kayak gimana. Ini kan masalah tanggal doang nih. Terus tinggal di oke deh. Nah, kalau misalnya kayak kalau misalnya kayak nomor gambar di kop gambar itu nanti kita bahasnya connect-nya ke sheetset teman-teman. Nanti jadi kita bahasnya lewat sheetset ya, materi sheetset. Nah, bikin sheetset itu tuh ada di day berapa nih? Oh, day 9. Jadi masih jauh. Nah, bikin sheetset itu tuh lumayan pusing ya, teman-teman. Jadi siapkanlah diri kalian. Karena aku pun males bikin sheetset, aku pakai punya kelas drafter. Cuman kan teman-teman belum pernah bikin, jadi teman-teman harus bikin dulu sebelum kita kasih. Gitu. Gampang kan? Insert file. Nanti teman-teman bisa sambil coba-coba deh. Masukin angka-angka apa, formula-formula apa gitu. Dia sama kayak di Excel juga sebenarnya gitu. Jadi kayak ngeling-ngeling di Excel juga gitu. Oke. Nah, terus ada mana nih? Import sama Excel ke tabel. Ini teman-teman, ini udah aku share nih. Ini dan ini. Ini dan ini. Nih, tolong di-download ya. Ini ada di file record. Ada di link deskripsi grup. Tolong dicek di grup utama ya. Jangan sampai kesabaranku hilang nih, aku lempar nih. Oke, kita lanjut ya. Buat ekspor ke Excel. Kebetulan aku nggak punya Excel. Excel aku masih 2007, jadi nggak bisa import. Nanti untuk cara importnya ada videonya sendiri ya, teman-teman. Jadi misalnya nih, untuk kita ini nih, tabel kita ini, kita mau masukin ke Excel. Caranya, kita bisa select objeknya, terus klik kanan, terus pilih yang export ini, terus tinggal dipilih aja, pengen ada di folder yang mana, misal di kelas, terus tinggal dikasih nama aja, misal tes gitu ya. Terus tinggal di save deh. Nah, harusnya nanti dia bisa nih. Nah, ada kan ini Excel aku masih 2007. Jadi nggak bisa nge-import teman-teman. Kalau Excel-nya teman-teman 2007, teman-teman nggak bisa masukin data dari Excel ke AutoCAD teman-teman. Jadi pastiin Excel-nya teman-teman update ya. Nah, ini aku preview sedikit deh caranya. Nih, import tabel ke Excel. Nanti ini videonya aku kirim, teman-teman. BTW kelihatan kan ya? Nih, from a data link, terus pilih datanya, terus pilih di create. Aku jadi sambil nonton nih. Nah, terus di oke aja. Nah, terus tinggal dipilih filenya ada di mana gitu ya. Terus tinggal di open. Nah, terus tinggal di oke deh. Tuh, previewnya ada kan? Nah, nanti bakal ada deh. Nah, tinggal dirapiin-rapiin aja. Seperti itu. Gampang kan?
Nah, nanti videonya aku kirim, teman-teman. Kebetulan aku tidak bisa nyontohin cara nge-import langsungnya. Oke, kita move dari table ke attribute definition. Nah, biasanya di kasus attribute definition ini, kalau teman-teman bikin blok, mana blok aku ya? Nanti bakal bingung teman-teman. Nanti teman-teman fokusnya ke chat aja, terus nanti nggak memperhatikan yang ini. Jadi kita selesaikan aja sebisa mungkin aku jawab. Kalau nggak bisa dijawab, nanti chat aja ke grupnya masing-masing. Oke. Nah, biasanya kalau misalnya di blog itu ya teman-teman, jadi kita preview sedikit apa sih itu blog. Jadi blog itu tuh kita bisa bikin satu objek, terus kita bikin banyak, kita copy, gini-gini ya, jadi banyak objek. Nah, ini kalau kita edit satu, dia bakal keedit semua, teman-teman. Nah, biasanya di bagian blok ini tetap ada teksnya, teman-teman. Contohnya kayak bagian ini nih, bagian potongan, terus kayak drawing ini, dia bentuknya blok, tapi tetap ada teksnya. Nah, kalau yang nggak pakai attribute definition, nanti teksnya itu kalau kita ganti satu, bakal keganti semua. Bayangkan aja kalau misalnya kita perlunya kan denah lantai 1, lantai 2, tampak depan, tampak belakang gitu. Kalau misalnya kita harus ganti satu, terus keganti semuanya kan bingung ya. Nah, itulah fungsinya si attribute definition. Contoh kita bikin ya. Kita bikin yang nggak pakai attribute definition, sama yang pakai. Ini misalnya aku pakai MT biasa ya. Judul gambar gitu. Nih. Terus ini aku blok. Cara ngeblok itu bisa pakai B-enter. Terus kasih nama misalnya judul gambar gitu ya. Terus pastiin ininya nyala ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya di bagian blok ini teksnya itu ada teksnya, ada keterangannya, itu pastiin anotatifnya nyala juga, teman-teman, supaya nanti kalau ada perubahan skala, teksnya juga tetap berubah. Kalau udah tinggal di oke aja, kita pick point, kita oke. Nah, ini kalau aku copy jadi banyak ya. Nih, ini kalau misalnya aku klik 2 kali, aku klik kanan, blok editor. Nah, ini kalau judul gambarnya aku ganti jadi denah, terus aku close blok editor, terus aku save. Nah, semuanya bakal keganti jadi denah. Nah, kalau misalnya yang pakai attribute definition ini, nah ini kalau misalnya aku ganti, dia masuknya nggak ke blok editor. Jadi kita bisa edit di bagian luar, misal aku ganti jadi denah. Nah, yang lain tuh nggak ada perubahan, teman-teman. Nah, cara bikin yang kayak gini, itu pakai attribute definition. Caranya, ini kita bisa explode aja, terus kita hapus, hapus, hapus. Nah, ini teman-teman bisa bikin bingkainya dulu. Kalau yang ini terserah teman-teman mau bikin kayak gimana, mau ada logonya kah, mau dibikin bintang kah, kotak segitiga gitu, terserah teman-teman aja. Yang kita bakal bahas itu cara bikin attribute definition-nya. Kalau udah, ini bagian ininya kita blok dulu, teman-teman. Nanti kita bakal edit attribute definition-nya di dalam blok editor. Nah, ini kita B-enter. Kita kasih nama judul gambar misalnya ya. Terus kalau udah, ini dicentang aja nanti supaya ada pick point-nya terus, detailnya buat apa, nanti kita bahas di materi blog ya, teman-teman. Pastiin anotatifnya nyala, karena blognya nanti bakal kita pakein ada keterangannya, jadi harus ada anotatifnya. Kalau udah, tinggal di oke aja, terus pilih pick point-nya. Nah, terus kalau udah, teman-teman tinggal klik 2 kali aja, atau enggak, klik kanan, blok editor. Nah, kalau udah, teman-teman bisa pakai shortcut ATT, Attribute Definition, atau enggak pakai yang
toolnya yang di sini. ATT, enter. Terus masukin aja, misalnya aku pilih yang judul gambar ya, judul gambar. Nah, di bagian ini jangan pakai spasi ya teman-teman ya, soalnya kalau misalnya teman-teman pakai spasi, nanti dia nggak kebaca biasanya. Jadi pastiin ini nggak pakai spasi, terus bagian bawah-bawahnya ini disamain aja, copy-copy biasa. Terus di bagian justification-nya teman-teman bisa pilih mau yang left kah, atau middle center kah, atau yang lain sebagainya. Nah, terus di bagian teks ini teman-teman, nah jadi kayak gini, kalau di awal tadi kita udah pilih objeknya yang anotatif, berarti di bagian teksnya ini kita nggak perlu pilih font yang anotatif. Makanya tadi kan aku ada bikin 2 versi ya teksnya itu. Teks yang anotatif sama teks yang non-anotatif. Nah, kalau dia di awal tadi itu kita udah centang anotatif, berarti di dalamnya teksnya itu kita nggak perlu lagi pakai settingan teks yang ada anotatifnya. Kenapa? Karena kalau misalnya di luar udah pakai anotatif, terus yang di dalam juga pakai anotatif, biasanya nanti skalanya dia bakal bingung, bakal ngebaca yang mana. Pada akhirnya nanti dia nggak bakal ke skala, atau pada akhirnya nanti ada yang ke skala besar, ada yang malah ke skala kecil. Ya gitu. Jadi harus kita pilih salah satunya. Gitu juga kalau misalnya kita nanti bikin leader atau dimensi. Jadi kalau misalnya di awal kita udah bikin dia jadi anotatif objeknya, di bagian teksnya kita pilih yang non-anotatif. Gitu ya. Nih, jadi kita pilih yang non-anotatif, terus tadi udah dianotatifin ya, yang di awal tadi, terus tinggal di oke aja. Nah, kita pilih di sini. Nah, kalau misalnya pengen bikin skala, berarti kita ulangin lagi cara yang tadi, ATT, enter, skala gitu ya. Terus kita copy-copy aja. Nah, ini samain aja kayak tadi ya, non-anotatif gitu. Terus tinggal di oke, kita arahin ke sini. Nah, kalau misalnya udah ke setting semua, jadi nggak bisa di-copy ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman pengen beda gitu ya, misal ini skala, ini kop gambar, ini nomor gambar, ini kode gambar gitu ya. Nah, itu tetap bikinnya harus satu-satu, jadi nggak bisa di-copy kayak teks biasa. Kayak gitu. Kalau udah, tinggal di close block editor, terus kita save. Nah, di bagian ini, kan dia belum muncul nih. Jadi kita hapus, terus kita perlu insert ulang. Kita masukin ulang, caranya pakai enter, insert, enter. Nah, terus pilih yang kita setting tadi. Nih. Yang judul gambar. Nah, ini mungkin tampilannya agak beda ya, teman-teman. Kalau misalnya di tempat teman-teman mungkin tinggal ada browse-nya, terus tinggal dicari namanya gitu kan ya. Nah, ini teman-teman bisa cari-cari sendiri deh, karena tampilannya beda ya. Aku nggak tahu gimana ngedeskripsikannya jadinya. Jadi tinggal kita pilih aja judul yang kita bikin tadi, terus kalau udah tinggal kita keluarin. Oke. Nah, ini kenapa nih jadi gede-gede banget kayak gini nih? Kita pakai skala 1:1, tapi dia juga kayak gini. Tadi aku teksnya berapa ya? Iya, kalau teksnya memang harusnya nggak anotatif, teman-teman. Loh, di sini juga tambah besar. Kita coba scale aja, jadi 0,1. Skalanya kita pindah ke sini. Nah, kalau udah coba kita close, kita save, ini kita hapus, ini kita keluarin. Nah, mungkin tadi di bagian aku setting teksnya tadi mungkin kegedean ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin bisa pakai 0,3 atau 2 kayak gitu. Kalau udah kita bisa cancel aja. Nah, di bagian ini kita udah bisa edit nih. Jadi kita bisa klik 2 kali. Nah, terus nanti otomatis bakal masuk ke dalam atribut editornya. Jadi kita bisa ganti misal jadi denah, terus skalanya jadi 1:100 gitu.
Nah, di sini kita bisa adjust lagi nih. Misal kita nggak cocok sama fontnya gitu. Kita bisa ke text option. Oh, ini ke 300 kan ya, teman-teman. Makanya tadi ini. Nah, ini kita bisa ganti-ganti lagi nih. Misalnya apa, kayak gitu yang diganti. Nah, di propertiesnya juga kita bisa ganti nih. Misal layernya pengen kita ganti gitu ya. Atau line tab-nya. Atau warnanya. Gitu. Kita bisa adjust-adjust lagi. Kalau udah, tinggal di OK aja deh. Nah, ini kalau misalnya kita copy, terus kita edit gitu ya, nanti dia tetap yang sebelumnya nggak bakal keedit gitu. Gampang kan? Mungkin kelihatannya susah di awal gitu ya teman-teman, tapi kalau misalnya teman-teman udah bikin blog, terus nanti teman-teman save di palet, nanti teman-teman tinggal pakai aja. Jadi konsepnya kelas drafter tuh memang kayak gitu. Jadi kita bersusah-susah di awal, bersenang-senang kemudian kayak gitu. Jadi emang agak susahnya itu tuh di bagian persiapannya agak lama teman-teman. Makanya template-nya kelas drafter itu tuh lumayan mahal karena ya bikinnya susah. Nih kayak gini aja nih. Kita coba ini ya, review aja ya, cara bikin kuda-kuda langsung kayak gini nih. Ini kalau aku buka potongannya, nah, seperti ini teman-teman bentuknya. Nah, nih, makanya harus dihargai ya teman-teman. Kalau bisa jangan diperjualbelikan lagi ya, kalau udah dapat ya. Cara save palette gimana nanti ada di D10 ya teman-teman ya, sabar aja. Kita belajar satu-satu dulu cara bikinnya, nanti cara save-nya waktu belakangan. Oke, penamaan gambar itu ditaruh di layout atau di model teman-teman, soalnya kalau di layout nanti nggak ada gunanya si anotatifnya teman-teman. Jadi kalau di kelas drafter itu kalau teman-teman lihat ya, semuanya penggambaran itu tuh ada di model. Nah, yang di layout nanti kita cuman tinggal kayak kasih kop gambar, terus kasih nomor gambar, terus kayak adjust sedikit aja, kayak gitu-gitu teman-teman. Kalau layout itu tuh lebih ke gimana cara kita manajemen gambarnya kita. Kalau misalnya pengen gambar, tetap di model teman-teman. Seperti itu. Bersenang-senang kemudian nggak ada. Hidup ini keras. Kita nggak diperbolehkan bersenang-senang terus. Tuh. Nah, itu aja sih teman-teman materi kita hari ini. Nah, sebenarnya bagian extracting data, atribut data ini sebenarnya mau aku hapus dari materi, cuman karena nggak sempat. Soalnya ini nggak terlalu berguna banget, karena nanti kita pakai conblock juga. Jadi, kalau teman-teman pengen lihat, itu cuman kayak data extracting, terus kita next, kita pilih misalnya di sini aja gitu ya. Nah, itu tuh cuman kayak ini doang, teman-teman. Nih, sorry. Kita select object. Nih, jadi kayak cuman ngasih tahu data aja. Nih, ada data yang kayak gini, ada heads, ada judul gambar. Ini kayak nggak penting banget gitu ya. Jadi, nggak ini. Nggak aku kasih materinya. CV nanti sertifikat nanti bisa dimasukin ke CV nggak, Kak? Harusnya bisa sih, teman-teman. Soalnya kan itu buat validasi validasi teman-teman aja kalau misalnya memang teman-teman itu udah ikutin pelatihan, setidaknya teman-teman itu udah bisa bikin denah tampak potongan kayak gitu. Soalnya kan meskipun teman-teman bilang, oh aku udah pernah kursus di kelas drafter, bisa ini gitu. Meskipun ada portofolionya, kalau misalnya nggak ada sertifikatnya kan kadang diragukan juga kan, validasinya kita itu emang beneran ini apa enggak nih, jangan-jangan portofolionya orang nih, kayak gitu. Kalau misalnya di sertifikat kan ada penanggung jawabnya, nanti penanggung jawabnya itu Karosim sama Kisin, karena aku nggak mau jadi penanggung jawab. Nah, itu nanti kalau misalnya ada apa-apa, nanti larinya ke mereka. Lebih ke situ sih teman-teman, sertifikasi itu. Nggak sertifikasi, sertifikat. Anotatif kalau di layout jadi tidak aktif gitu, Kak. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman taruh anotatifnya di objek ini, di layout yang kayak gini, tanpa teman-teman masuk ke dalam modelnya, nanti kan dia nggak kelihatan tuh ngeskalainnya. Jadi jatuhnya nanti dia nggak aktif.
Nah, kalau misalnya nyimpan tool palette, kalau misalnya lagi diinstal ulang, apa AutoCAD-nya direset, itu nggak bisa disimpan sih. Jadi teman-teman harus ngulangin dari awal sampai akhir lagi untuk bikin kalau misalnya teman-teman nge-restart ulang gitu ya AutoCAD-nya atau uninstall. Bisa nanti kita pakai script. Jadi kita coba, aku mau sombong ya. Kita bisa pakai conblock. Ini aku cepet-cepet biar teman-teman nggak ngeliat. Misal nih, jumlah pintu jendela yang ini ya. Misalnya aku explode dulu deh, biar jadi satu-satu. Jangan di-explode. Ini bisa aku select. Nih, nanti bakal muncul semuanya. Gampang kan? Nih, misal aku gedein deh ya. Nih, gampang kan? Udah ada previewnya, ada nama-namanya, terus ada jumlahnya lagi, udah ada tabelnya. Makanya aku bilang tabel tadi tuh penting nggak penting, karena kita udah bikin otomatis. Kita contoh plot layout nanti ya, waktu di layout ya. Ini masih teks nih. Sabar dulu, sabar. Nih, udah kalian teman-teman nggak usah mikir macam-macam deh. Kita udah otomatis semua teman-teman. Apa itu BIM? Kita bisa bikin AutoCAD jadi BIM. Sombongnya kelewatan ya. Jangan gitu dong. Kak Imam ngeri ya. Oh ya, sangat menyenangkan dan mudah bukan? Oke, itu aja teman-teman materi kita hari ini. Cepet kan? Lebih santai daripada biasanya. Hati-hati kan nanti kesel Revit, oke. Lah baru masuk ya. Ya, telat banget Kak Imam. Bagaimana mengeluarkan pilihan blok? Untuk cara yang saat ini, teman-teman bisa pakai insert ya, i-enter. Kayak aku tadi, i-enter. Nanti, nah ini bakal muncul pilihan-pilihan kayak gini nih. Nih. Atau pintu nih. Nah, jadi i-enter. Kebetulan mungkin kalau misalnya beda versi, tampilan ininya bakal beda sih. Cuma aku nggak bisa nyontohin yang beda nih. Nanti bisa dipakai untuk bikin bangunan irigasi nggak, Kak? Nah, kebetulan template-nya kelas drafter bangunan arsitektur sih. Cuman kalau irigasi kita nggak punya paletnya tuh, jadi mungkin Kak Mi nanti bisa bikin template sendiri sih, karena kan nanti bakal dikasih tahu tuh cara bikin template atau bikin palet dan bikin blok lain sebagainya. Ini mantep nggak ngantuk, soalnya nggak disuruh pelan. Kalau disuruh pelan mungkin bakal jadi ngantuk. Kok saya keluarnya beda, pilihan name sama preview saja. Apa tuh? Yang mana tuh? Kak minta masukan kalau mau terjun ke dunia kerja setelah beres kursus mending magang dulu atau langsung lamar kerja. Kalau misalnya aku pribadi, aku dulu itu tuh sebelum masuk kuliah itu tuh aku udah langsung cari freelance buat magang teman-teman. Terus kayak meskipun sebelum kampus nyediain tempat magang, itu aku udah cari-cari tempat magang duluan gitu. Jadi kalau bisa magang dulu aja, perbanyak portofolio, perbanyak pengalaman kerja, meskipun itu cuman kayak ngeprint doang kah, atau cuman kayak ngasih gambar ke pengawas kah. Nah itu tuh teman-teman tinggal kasih deskripsinya tuh yang agak lebih profesional aja gitu. Jadi nanti banyaknya pilih buat masukin ke CP-nya tuh biar CP-nya teman-teman tuh lengkap gitu. Pilih aja pengalaman kerja dulu,
nanti kalau lamar kerja, teman-teman tuh udah pede ngelamar ke kayak studio arsitek yang besar gitu, misalnya Anda Martin, kayak gitu kan. Jadi lebih pede aja. Kalau misalnya kerja dulu dengan pengalaman sedikit, takutnya teman-teman keterima di tempat yang mungkin pengalamannya nggak terlalu banyak, terus kayak mungkin jobnya juga nggak terlalu banyak, pada akhirnya pengalaman yang teman-teman tuh stuck di situ aja, dan nggak bisa upgrade. Kalau misalnya magang kan paling cuma 3 bulan, 6 bulan gitu. Jadi teman-teman punya waktu buat nge-upgrade diri buat ke perusahaan yang lebih besar. Seperti itu sih teman-teman. Lupa lagi Kak, cara hapus blok bisa pakai ini ya teman-teman, PURG. Nah, tinggal di enter, nanti bakal muncul kayak gini, tinggal pilih aja bagian blok, nih, centang bagian blok, terus tinggal pilih aja yang ini, terus pilih yang all check. Nah, nanti harusnya yang nggak kepake, yang nggak aktif di sini harusnya nanti bakal hilang sih. Nah, ini karena kayak gini nggak kelihatan sih hilangnya gimana. Tuh kayak layer juga kalau misalnya pakai ini tadi dia bakal hilang teman-teman. Nih, jadi kita bisa select all semua gitu misalnya. Jadi semua yang nggak kepake di lembar kerja kita tuh nanti bakal kehapus teman-teman. Tapi kalau misalnya kayak ada satu item yang kepake gitu ya, misalnya kayak blog ini kepake gitu ya. Nah, itu tuh nggak bakal kehapus teman-teman. Jadi dia ngehapus apa yang nggak kepake di dalam lembar kerjanya kita ini. Settingan koma berfungsi di filenya apa paletnya, Kak? Apa bisa di-copy ke file lain? Koma apa nih? Teman-teman kalau sadar ya, teman-teman cek aja, itu aku uploadnya malam-malam loh. Jadi otomatis subuh-subuh dia. Jadi aku membiarkan PC ku ini tetap menyala untuk mengupload. Jadi kalau teman-teman lihat subuh-subuh tuh juga ada videonya teman-teman. Jadi teman-teman cek aja deh. Soalnya kadang aku juga nggak nggak tiap hari bilang update ke teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa cek aja secara berkala. Filenya ini harusnya subuh-subuh itu udah ke-upload teman-teman. Kalau laptop PC aku nggak mati dan internetnya bagus. Ke kelas drafter cocok nih dipakai buat UKK SMK atau ujian sekolah. Iya bisa, jadi tinggal keluarin aja, asal nggak ketahuan gurunya. Soalnya saya di bagian irigasi. Iya, nanti diajarin teman-teman cara bikinnya. Ini ada di materi day berapa nih? Ini aku berasa kayak lagi live TikTok ya, sambil ngejawabin terus sambil ngomong gitu. Nih, di D6, terus cara bikin dynamic block, parameter block, terus block action sama parameter set, terus cara ininya juga, nanti teman-teman diajarin. Tinggal teman-teman modif-modif aja sesuai sama objek yang teman-teman mau pilih. Pilih bloknya, keluar nama, dan preview-nya banyak banget. Enter pilihan bloknya banyak banget. Oh, pilih namanya sih teman-teman. Kalau misalnya enter tadi, jadi teman-teman pastiin kalau misalnya, nah makanya tadi ada perbedaannya. Tadi kan ada yang tanya tuh, bedanya sama Ctrl Shift C sama Ctrl Shift V sama B enter. Kalau B enter, itu kita bisa custom judul gambarnya. Kayak ini tadi kan aku judul gambar ya. Tapi kalau misalnya aku pakai Ctrl Shift C, terus aku taruh di sini, terus sama Ctrl Shift V. Nah, ini kan objeknya sama, bentuknya jadi blok juga. Tapi kalau aku klik 2 kali, nah teman-teman lihat nggak? Namanya itu tuh nggak sesuai sama yang kita mau gitu. Terus kita harus rename lagi. Nah, ini tuh bakal buang-buang waktu. Ini tuh teman-teman pakainya kalau misalnya memang urgent, lagi buru-buru, dan objeknya tuh nggak bakal kepake lagi gitu. Kalau misalnya kita pengen manage gambarnya kita, manage bloknya kita, paletnya kita, kalau bisa pakai B enter, karena kita bisa setting-setting sesuai sama yang kita inginkan. Seperti itu. Minimal semester berapa Kak? Ini apa nih? Panjang, jauh banget soalnya udah chatnya. Sistem koordinat dalam C kan UTM X dan Y.
Nah, aku belum pernah coba juga sih kalau masalah koordinat di ini, koordinat dengan koordinat yang umum itu. Gimana contoh kasusnya tuh kayak gimana? Cara ngitung blok yang sama dalam satu file bisa tidak bisa. Hitung volume meter kubik apa bisa, Kak? Nah, kalau volume kayaknya belum bisa sih di AutoCAD. Apalagi AutoCAD-nya 2 dimensi gitu. Kecuali kalau teman-teman ganti ke 3 dimensi, mungkin nanti di kontrol satunya propertiesnya bakal ada. Soalnya temanku ada yang pernah ikut kelas drafter. Oh gitu ya. Terus pakai template kelas drafter. Lagi UKK. Di deskripsi. Jadi jangan sampai aku buka WA nih teman-teman ya. Diajarin buat tracking nggak? Enggak kayaknya. Cara ngitungnya gimana, Kak? Ngitung apa nih? Blok tadi ya? Cara buat file PDF nanti ya, teman-teman. Bisa pakai yang si conblock tadi, pakai script. Atau kalau misalnya memang pengen semuanya, bisa pakai data extracting ini tadi, enter, terus teman-teman pilih aja ini, terus teman-teman next, pilih tempat save-nya di mana. Kalau aku kan pilihnya di sini nih, tinggal kasih nama SS, misalnya ya, terus tinggal di save aja. Terus di bagian ini, teman-teman bisa select objeknya, atau enggak pilih drawing set-nya juga bisa nih. Terus add drawing, misalnya kita pilih yang di D6 ini deh, ini D6 ini ya. Terus kita open, jadi meskipun dia nggak ada di file ini, tapi kita pengen ngeliat data di file lain, itu tetap bisa pakai data extracting tadi, teman-teman. Nah, terus tinggal di open aja, terus di next. Nih, kita bisa lihat nih, ada berapa blok nih. Ini blok 1, 2, 3, 4, 5, 6, kayak gitu. Ini yang ada di file yang lain, teman-teman. Caranya kayak gitu sih. Kak, kalau ngirim video ke komen teman-teman dimunculin sekalian nggak? Pas nyoba ada problem yang sama bisa langsung tahu. Nah, kalau gitu biasanya aku iniin sih teman-teman, kayak ini, aku baca kalau ada yang penting-penting pertanyaannya itu pasti aku baca. Nanti waktu aku jawab jadi langsung tahu, teman-teman. Soalnya gimana sih caranya ngekstrak ini chat dijadiin note gitu, jadi supaya kelihatan atau enggak kelihatan di Zoom record-nya gitu. Saya aku juga nggak tahu sih. Tapi kayaknya bakal spam banget sih teman-teman kalau misalnya semua pertanyaannya aku munculin. Jadi setiap ada pertanyaan yang penting aja aku bacain. Gamker yang Kak Ita kerjakan paling banyak berapa lembar dan itu berapa lama? Berapa ya? Kayak kalau kalau misalnya aku tuh termasuk orang yang semakin banyak semakin bagus gitu ya, semakin detail gitu. Pokoknya semuanya aku gambar aja. Mau ada isometrinya kan, mau apa gitu, pokoknya semuanya aku gambar. Jadi biasanya rumah 2 lantai itu aku 150-an lebih, teman-teman, hampir 200-an gambar sih. Nah, itu ngerjainnya paling ya 3 minggu, 2 minggu gitu-gitu sih. Itu pun ngerjainnya santai banget, teman-teman. Aku tuh kayak gabut gitu loh di kantor. Itu pun aku ngerjainnya kalau misalnya nggak ada lagi drafter yang ngerjain gitu. Jadi kalau misalnya pengen deadline cepat, pasti mintanya ke aku. Ekstrak data, komennya apa? Data, nggak sampai begadang, teman-teman. Kan udah ada paletnya kan. Jadi kayak tinggal masukin aja sama menyesuaikan sama konstruksinya. Rumah 2 lantai dikerjain sendiri berarti iya, dikerjain sendiri, teman-teman. Ini shortcutnya ya, teman-teman ya. Data, ekstrak data, komennya apa yang ini? Apa nih? Plin. Wah, kayaknya aku belum pernah dengar juga sih. Ini apa nih?
Yang ini apa ada E-nya nih? Nih, nggak tahu sih ini apa ya? Satu. Nah, kalau gambar isometri nggak dilajarin sih, teman-teman. Apa tadi? Plane? Yang ini ya? Yang ini kan ya? Jadi 10 gitu. Apa nggak ada bedanya? Nggak tahu, teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu gitu. Nanti ya di day 10 teman-teman cara masukin template ke AutoCAD. Kalau ketebalan garis kayaknya nggak juga deh. Ini nggak tebel. Kalau misalnya ketebalan garis kan ada di Ctrl 1, terus ke global world ini kan bisa diganti jadi 5 gitu ya. Nah, ini kan tebel nih. Misalnya aku ganti jadi 50 gitu. Nah, ini tebel. Kalau kasih ketebalan garis kayaknya enggak deh. Ngeri banget, Kak. 100 lebih, aku aja 30 gambar 1 minggu. Semoga lebih cepat kalau ikut kelas draft. Harusnya lebih cepat sih, teman-teman. Percaya deh. Orang bikin Dena aja cepet kok. Teman-teman bikin Dena, aku mau sombong lagi nih. Jangan sampai aku sombong nih. Nanti ya, teman-teman nanti belajar kok cara bikin Dena yang cepat. Dan yang lainnya yang cepat. Menurut gambar kerja apa yang paling ribet? Itu gambar rencana, teman-teman. Gambar rencana air bersih, air kotor. Itu ribet banget karena kan banyak peraturannya tuh. Kalau septic tank nggak boleh ada paling dekat itu 10 meter dari sumber air bersih. Terus PDAM itu nggak boleh deket-deket sama septic tank juga. Nah, itu yang bikin ribet sih. Nah, ubah tebal tipis gambar gimana Kak? Kayak Kakak barusan. Ini pakai CTRL 1 bisa. CTRL 1 kalau dia polyline itu bisa pakai yang global weight ini atau enggak pakai yang line weight ini. Tapi kalau misalnya pengen munculin ketebalan garisnya, teman-teman bisa ke sini yang ke setting. Terus display-nya teman-teman nyalain, terus teman-teman oke. Nanti dia bakal kelihatan ketebalan garisnya. 200 gambar revisinya gimana, Kak? Ya revisinya kalau aku kan kebetulan semuanya pakai blok ya. Jadi kalau misalnya satu revisi, semuanya bakal revisi sih. Waduh, ini apa nih? Seperti itu kalau di CAD pakai ya atribut blocks bisa nggak? Nggak tahu, nggak pernah teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Apa ini? Ini biasanya buat apa nih studi kasusnya? Ini iya kebetulan aku nggak pernah mapping nih. Kak pernah ngupload hasil nggak pernah. Aku arsitektur teman-teman. Ribet saya sampai ngulang pelajaran utilitas sama aku juga gambar penulangan Kak ribet juga ribet iya sih bener. Kalau kalau koordinat atau kayak jarak-jarak kayaknya topografi, geometri kayaknya aku kurang mengerti deh teman-teman. Karena basic aku kebetulan arsitektur ya. Mohon maaf. Mungkin teman-teman bisa taruh forumnya di grup teman-teman, siapa tahu ada yang pernah coba gitu ya. Tuh. Ini aku coba sombong ya. Jadi kita bikin rectangle misalnya. Rectangle. Oh ini aja deh, kan ini udah ada nih asnya. Ini aku sombong ya. Sombongnya sama sih sebenarnya kayak di kelas ini. Kayak di IG. Ini kenapa asnya kemana-mana ya?
Jangan pakai as ini deh. Susah settingnya. Rectangle 3000, 3000. Jadi explode, terus appload, matic dinding, terus dinding, 150, 15, let object. Jadi deh. Kalian berapa lama bikinnya, nah? Aku nggak sampai 5 detik nih. Jadi sombong nih. Jadi deh. Nah ini kalau misalnya teman-teman coba ya, di template-nya teman-teman harusnya nggak bisa sih, karena layernya harus connect sama template-nya kelas drafter. Seperti itu. Ini bikin sendiri nih teman-teman nih. Di Toket. Coba kotak-kotaknya yang banyak, aduh. Jadi banyak maunya ya. 3000, 3000. Misalnya satunya lagi 200, 2000, 2000 gitu ya. Terus satunya lagi 4000 kali 4000 gitu ya. Ya aku tuh suka banget loh sombong kayak gini. Nah, ini harus diexplode. Terus ini taruh di sini. Satu, ini taruh di sini. Satu, satu, satu. Oke. Dinding. 150, 15. Select object. Share deh. Gampang kan? Tahu dinding yang tinggal ditarik ada, kelas drafter juga ada ngasih juga nih, bisa ditarik gini kan ya. Nah, ini kan masuknya tinggal ditarik. Nah, dikasih juga nanti teman-teman. I love 3000 deh buat kelas drafter. Ini 80,000 ya. Di kelas dilajarin Kak, iya dilajarin cara bikin itunya. Cuman nggak dilajarin cara bikin skripnya ya. Soalnya cara bikin skripnya susah. Sabar ya. Dosen nggak pernah ngajarin ini ya Allah. Soalnya teman-teman nggak bayar dosennya. Coba dibayar deh. Tapi kayaknya nggak bisa juga di si dosennya. Yang bisa cuma kelas drafter. Sombong banget ya ampun. Biasanya asnya dihilangin bisa. Ini tinggal di sim aja. Terus dipindahin gitu kan. Atau enggak pakai di hidden gitu juga boleh. Ini karena tadi layernya nggak pakai layer ini. Coba nggak bisa. Harus ada yang disombongkan dulu baru muka sombong. Dosen ngajarin dasar manual. Oh gitu ya. Dosennya suruh ikut kelas drafter deh. Oke, itu aja teman-teman materi kita hari ini. Gimana? Ada yang mau dibahas kah? Malam mingguannya jadi lama banget nih kita. Nggak ada yang mau malam mingguan gitu. Ini kan teman-teman udah dikasih di bagian aset kayaknya. Nih script for apa nih kepanjangannya? Nih, cuman belum dikasih tahu aja cara pakainya gimana. Cuman ini semuanya ada di sini yang paling sering kepake. Tuh. Cuman nanti kalau misalnya teman-teman ada update yang terbaru ya, kelas drafter punya update yang terbaru kayak yang terbaru itu apa yang di G itu ya? Aku lupa juga yang di IG itu ada yang terbaru. Nah, itu nanti ini bikin Xlib, jadi bikin potongan parsial. Itu kan baru tuh. Nah, itu kan belum ada di materi kita nih karena baru aja kita nemuinnya. Nah, itu biasanya kalau nggak di day terakhir, nanti bakal dikumpulin jadi satu. Jadi rencananya kelas drafter tuh semua updatean bakal ditaruh di satu web. Nanti semua teman-teman yang udah pernah ikut kelas drafter bakal bisa update di webnya itu sesuai sama apa yang baru-baru kelas drafter dapetin. Jadi nggak harus ikut kelas terus-terusan. Kalau misalnya ada update, nanti ada di webnya itu. Cuman masih nunggu aja, teman-teman. Ya, jadi sabar aja, karena nggak setiap bulan juga kita bakal ada updatean baru. Jadi mungkin ya
akhir-akhir tahun apa pertengahan. Ini udah pertengahan tahun ya, atau awal-awal tahun gitu nanti. Doakan saja semoga lancar. Menurut saya kalau bikin layar bagusan di plot ya, Kak. Ada screening-nya. Ini bikin di plot ini mungkin yang CBT itu ya, atau CTB ya, atau yang mana nih? Oh, kalau di Jakarta masih sore ya. Malam ini temenin pacar sambil ikut kelas. Ya ampun, ini aku kick aja boleh nggak? Ngasih tugas ini itu sambil belajar di YouTube. Habis diputusin minggu kemarin, aduh kasihan banget. Ada yang jomblo nggak teman-teman? Kasihan dong. CTB ya. Nah, sebenarnya kelas drafter itu ada ngasih settingan buat CTB juga teman-teman. Cuman mungkin nggak dimasukin ke materi karena kebetulan kan kita pakainya layer karena connect-nya ke script gitu. Kalau CTB kan nggak bisa connect ke script. Sebenarnya bisa juga sih dipakai CBT. Nanti kita bakal bahas di materi plot deh. Lebih jelasnya. Dalamnya ada gambar pembesian atau perbajaan juga kan yang tinggal geser-geser. Harus ada sih teman-teman, kayak ini nih. Ini kan plat lantai ya. Ini kalau kita geser dia nambah juga ininya. Bulet-buletannya ini pembesiannya. Nih. Nih, ini kayak yang kayak gini nih juga nih. Nih. Jaraknya menyesuaikan. Ini tinggal di copy-copy aja ini. Nih kalau teman-teman pengen bikin potongan parsial gitu ya, gampang. Tinggal pencet-pencet aja. Nih, tinggal tarik-tarik. Nih. Nah, tinggal copy-copy. Kalau materi kayak Xscape itu ada di day berapa? Nah, itu kebetulan karena materinya update caranya itu tuh baru aja kita dapetin, teman-teman, jadi nggak masuk di materi sih. Kebetulan harusnya kemungkinan besar bakal dimasukin ke day terakhir, karena day terakhir itu kan kita ada sharing-sharing aja tuh. Jadi kayak ngebahas materi-materi yang terbaru yang kita dapat dalam 1 bulan ini kalau misalnya nggak masuk ke dalam materi. Karena kita kan pakai materinya sesuai sama Gatebook tuh. Nah, kebetulan materi yang Xscape itu tuh nggak masuk ke dalam Gatebook kita. Butuh banget itu, Kak. Nah, coba nanti kalian rayulah Kak Rosim. Kak Muhammad itu nama ininya, WA-nya. Semua share-sharean itu tergantung dengan dia, teman-teman. Kalau dia lagi pelit, nggak di-share, gitu. Kalau dia lagi baik, di-share. Skala dan kop gambar udah dilajarin, Kak? Belum? Nanti di bagian layout, nanti kita lajarin. Sabar ya. Materinya hari ini itu aja sih, teman-teman. Table dan teks, sama atribut definition, sama kita ada bahas-bahas banyak tadi ya. Kita sudahi saja kah untuk malam ini? Kita lanjut lagi besok ya, teman-teman. Besok kita masih ada Zoom meeting. Masih ketemu aku lagi. Aku coba share, stop share. Oke, kalau gitu kita sudahi saja ya Zoom kita pada malam hari ini, teman-teman. Kita lanjut lagi mengobrol besok. Sorry kalau misalnya aku ada salah-salah kata. Thank you kalau teman-teman udah hadir hari ini. Semoga ilmunya bisa teman-teman terapkan ya. Semoga bisa dipahami. Selamat malam mingguan ya, teman-teman. Thank you semuanya. Terima kasih kembali. Ini semakin hari nanti pesertanya semakin dikit nih yang ikut Zoom nih. Orang-orang yang bertahan ini adalah orang-orang yang kuat aja. Aduh, aku jadi malu besok nggak pakai kacamata lagi aku. Betul, di sini udah hampir jam 11. Terima kasih kembali. Oke, kalau gitu teman-teman, aku close Zoom-nya ya. Thank you semuanya. Selamat malam.